kita lihat baru-baru ini Pak Presiden divaksin. Ya. Gitu. Ada Raffi Ahmad. Ya. Gimana kira-kira kalau Igun mau divaksin? Nggak mau, aku nggak ada masalah. Aku komen kok di Instagramnya Pak Jokowi. Aku bilang, Pak, aku siapkan tangan kiri saya untuk disuntik vaksin. Sionya apa, Mas Dias? Kuda. Oh, kuda bahaya tahun ini kuda. Hati-hati deh, Mas Dias. Aduh, kenapa nih? Jangan gitu dong. Hati-hati deh, aku kuda mah. Hah? Udah deh, aku nggak bisa cerita nih. Sorry. Ayo bener deh, ini jadi kayak ini jadi mirip-mirip Wirang Birawa nih. Super duper mega bintang. Yes. Finally akhirnya kita ketemu ya, Mas. Aduh, Ivan Gunawan. Aku tuh udah lama loh follow Instagramnya Mas Dias. Yang bener. Tapi baru berapa bulan ini aja di follow back. Aku tuh suka follow orang-orang yang aku anggap hebat gitu. Maksudnya terkadang nggak tahu, aku kadang nggak semua orang-orang aku follow-followin, tapi Mas Dias salah satu yang aku pernah follow. Waduh, kenapa follow aku? Nggak tahu. Jadi aku pertama kali ngeliat Mas Dias tuh waktu Mas Dias sama Mas Dedi kan gitu kan. Aku rasa kayaknya unik nih, masih muda tapi masih muda. Ya lumayan lah. Emang masih muda apa udah tua sih? Udah tua. Oh, udah tua. Cuman beda berapa tahun sama aku kan gitu. Mudaan yang apa? Apa? Mudaan siapa? Mudaan. Kalau dari muka sih kayaknya mudaan aku ya. Gitu ya. Iya, soalnya suntik-suntiknya banyak ya, gitu ya. Jahat ini dia ya. Aku dengar di Deddy Corbuzier katanya ini banyak. Ya alhamdulillah sih mukanya udah 70% nggak asli. Tapi Mas masih asli ini. Berarti awet muda dong. Ya aku bingung karena kan aku nih suka insomnia, suka tidur bangun jam 3, terus kadang-kadang suka instastory. Ada instastory tiba-tiba ada yang nge-DM. Matanya kenapa tuh? Iya, makanya aku ngelihat kayak Mas Dias tuh kayak seberat apa sih pekerjaannya gitu sampai kayak eye bag-nya tuh sampai hitam banget gitu. Emang kalau kerja bareng sama presiden tuh capek banget ya Mas? Ini karena tinju, pukul-pukulan. Gitu. Makanya bilang, wah gelap banget bawah matanya. Emang ini kelihatan gelap ya? Kayaknya mikir banget gitu. Gitu. Emang kalau insomnia sampai tidur paling sedikit berapa jam Mas Dias? Ya kalau biasa tidur jam 12, jam 2, jam 3 udah bangun gitu. Tidurnya singkat ya. Sempet kayak macam security ya. Jadi nggak bisa tidur pules ya. Ganti shift. Kalau aku sih alhamdulillah kalau tidur selalu berusaha untuk selalu deep sleep Mas. Karena walaupun aku sibuk segala macam, tidur tuh aku minimum 6 jam tuh aku harus tidur. Karena beda antara tidur di mobil, kayak tidur di sofa sama tidur. Arti tidur tuh kalau aku benar-benar di tempat tidur, pakai selimut, pakai bantal, pakai guling tuh udah baru namanya tidur. Jadi kalau misalnya istirahat di mobil atau istirahat di sofa, menurut aku sih itu nggak tidur. Jadi tidur yang deep sleep yang 6 jam. Iya, karena itu aku perlu banget gitu. Jadi kayak body clock aku tuh jam 7:30 pagi itu pasti bangun. Jadi memang aku jarang banget ngambil aktivitas yang terlalu pagi gitu. Ya pakai guling terus ya. Iya, aku kalau tidur nggak bisa nggak pakai guling. Nggak bisa. Iya, kalau nggak ada guling ya mungkin ada orang sebelah yang bisa dipeluk. Aduh. Boleh dong, iya kan. Guling kan bentuknya macam-macam Mas. Iya. Ada ya yang bisa dipeluk ya? Bisa. Emang Mas Dias kalau tidur sendiri ya? Wah, aku banyak sama di bawahnya ada anjing segala gitu. Macam komplit ya. Komplit. Yes. Ini by the way ini kursi udah banyak orang-orang hebat yang duduk nih ya. Yang paling hebat tapi Ivan Gunawan di sini. Super duper mega bintang asli. Gitu ya. Iya, takutnya ada yang palsu soalnya Mas. Kenapa namanya kok super duper mega bintang? Kenapa Jadi sebenarnya gini, tahun 2019 kemarin tuh nggak tahu kenapa gitu pas lagi di sela-sela syuting di Brownies, kecetus aja gitu, super duper mega bintang gitu, nggak ngerti gimana gitu. Jadi kayak ya nama itu tuh jadi kayak bukan nama ya, maksudnya sebutan itu kayak jadi doa buat aku juga sih gitu. Jadi kayak star quality-nya juga jadi bertambah kayak gitu. Terus udah gitu pas 2019 ternyata Ruben bikinin aku konser. Aku pernah bikin konser waktu itu 4 jam aku main drama musikal. Aduh batuk ya. Waduh. 4 jam. Kita swab terus loh seminggu sampai 2 kali. Aku percaya kok. Dan juga jarak juga nih. Iya, aku juga sehat kok, tenang. Jadi aku konser 4 jam Mas. Jadi itu bercerita tentang perjalanan karir Igun gitu. Jadi ya seru lah. 2019 buat aku seru banget kemarin. Tapi ngomong-ngomong Igun tadi, waktu kita chatting itu aku panggil iya Pak gitu. Enggak mau dipanggil Pak. Iya, aku nggak suka Kenapa? dipanggil Pak.
Sukanya Karena apa? kan aku masih muda. Oh. Panggil aja Igun atau Ivan gitu. Lagi pula ngapain masa emang aku lebih tua dari Mas Dias, masa aku dipanggil Pak? Iya ya. Mas Dias aja aku manggil Mas. Iya. Kalau Bu kali ya. Bu. Suka mancing-mancing juga temennya begini. Mungkin aku kalau panggil Bu nggak cocok Mas. Gimana kalau manggilnya Nyonya? Mas Dias, aku tuh suka kalau Mas Dias lagi interview suka ada bercanda-bercandaan garing gitu, ayo keluarin dong. Iya kan? Bener nggak? Mas Dias kan suka ada bercanda-bercandaan garing yang kadang gitu kan. Ayo dong Mas Dias dong, keluarin dong. Aduh, enggak lah, enggak berani. Aku tuh penonton loh Mas. Oh gitu ya? Iya, jadi jangan kamu ngerasa bahwa podcast kamu tuh nggak ditonton aku. Oh gitu ya? Tapi kira-kira kalau ada Ivan Gunawan di sini yang nonton ada berapa banyak nih orangnya? Harus trending. Harus trending. Harus trending. Aku biasa kalau jadi bintang tamu orang trending. Oh gitu. Tapi ya? kalau YouTubeku nggak pernah trending. Gitu. Iya. Tapi kelihatan ini kalau aku baca-baca nih tentang Ivan Gunawan di Google, sering pindah-pindah negara ya dari dulu ya. Jadi kan alhamdulillahnya papaku itu kan diplomat Mas. Gitu. Jadi aku tuh lahir tahun 81. Terus udah gitu tahun 83 kalau nggak salah papa tuh penempatan pertama kali di Hong Kong. Jadi kita semua move pindah ke Hong Kong. Balik di era 90-an. Papaku pindah ke Rusia dan pada itu aku tinggal di Rusia juga tapi nggak tinggal papaku di Ukraina karena di Ukraina nggak ada sekolah Indonesia jadi aku harus tinggal sama kepala sekolah Indonesia Moskow. Tinggal sama kepala sekolah? Iya, jadi kepala sekolah itu punya 2 apartemen Mas. Jadi aku ngeren apartemen yang satu lagi gitu. Jadi maksudnya orang tua aku jadi lebih tenang karena aku tinggal bareng kepala sekolah kan gitu. Jadi aku lulus SMP itu di sekolah Indonesia Moskow. Oh, bisa bahasa Rusia? Я говорит по-русски. Wah, artinya apa tuh? Saya bisa bahasa Rusia. Oh. Я понимаю по-русски чуть-чуть. Oh. Dikit-dikit. Iya. Oh, gitu. Seru ya? Dikit-dikit cucut. Cucut. Oh. Cicit gitu. apa cicit? Mulai garing. Gitu ini aku tunggu ya, Say. Nanti tambahin efek ya. Gitu ya. Gitu. Jadi habis dari Rusia Papa pindah ke mana ya? Papa pindah ke Thailand. Abis itu terakhir Papa di Toronto. Terus Papa pensiun. Oh, jadi ngikut terus kemana-mana? Aku berhenti sampai di Rusia sih. Oh. Jadi pas Papa di Thailand tuh kebetulan tahun 2000-an aku udah mulai berkarir. Gitu. Tapi katanya dengar-dengar pernah ini ya ngelihat orang ditembak apa di Rusia? Iya, waktu gimana? di Rusia Mas. Jadi kan aku di Rusia tuh tahun 90-an kan. Gitu, dan masih agak-agak Bronx tuh pada saat itu. Gitu. Jadi dari apartemenku aku pernah ngeliat orang ditembak gitu. Karena di sana kan mungkin kayak ada banyak mafia gitu-gitu nggak sih kalau di Rusia gitu. Tapi aku nggak berani turun, yang lihat dari kamar gitu. Nggak bantuin? Nggak. Gila kali ngapain gue bantuin orang pas pulang ke Jakartanya ada tawuran aja gue cuma ngumpulin batu terus gue masuk lagi ke kelas. Gila kali aset bangsa Mas. Aset bangsa. Kalau kena kerusuhan kan apa nih hasil operasian ini bisa berantakan bener nggak? Iya sayang ya. Ini tapi ini loh ternyata dulunya di cover boy Aneka. Sempat jadi cover girl juga enggak? 96 cover boy, 98 cover girl. Cover girl. Iya. 2000 wajah femina. Gak disampul enggak ya? Gak disampul enggak, kemudahan Mas. Dulu kan Mas juga model kan? Hah? Dulu Mas. Iya. Tapi Mas Dias tuh cakapan sekarang dulu waktu muda malah nggak terlalu keren. Aku pernah sih jadi cover dulu. Apa? Sampul. Ini garing nih. Ini garing. Udah gak jadi ya? Iya. Gak apa-apa Mas, coba lagi Mas. Emang terkadang ngelawak itu susah ya Beb. Tapi ayo Mas, semangat Mas. Semangat. Iya dong. Maksudnya kalau orang sibuk kerja di pemerintahan kan harus ada jiwa humornya juga Mas. Enggak, gitu. tapi itu aku serius pernah jadi sampul. Iya, sampul apa Mas? Rapot, bener. Itu serius nggak bercanda. Raport sekolahan. Apa bikin sekolah sendiri? kurang lucu ya tadi. Gitu. Iya. Tapi gitulah memang kalau jadi. Tapi Mas Dia sebelumnya pernah tahu aku nggak sih? Tahu dong. Siapa yang nggak tahu? Benar kan Mas Dia dulu lama di Amerika? Iya, lama. Tapi kan pulangnya juga udah lama. Aku udah 7 tahun di Indonesia. Oh, mulai tahu aku pas kapan? Mulai 30 tahun yang lalu. Oh, wow. Emang gue seumuran bapak lo? Iya kan? Gue masih muda dong. Gitu Mas. Iya. Jadi sekarang sibuknya selain menjadi host di Brownies juga jadi desainer. Iya, jadi sebenarnya antara dunia keartisan sama dunia desainer itu memang aku jalan seiringan Mas. Jadi aku awalnya tuh tahun 2000 aku masih kerja sama Om Aji. Aji Notonegoro kan masih Om kan. Paman jadi, langsung itu paman. Jadi aku tuh abis SMA
aku nggak pernah kuliah. Justru aku langsung kerja sama beliau gitu sampai tahun 2005. Akhirnya aku punya butik. Nah, tapi dari tahun 2002 tuh aku mengawali karir main film dulu waktu itu, Mas. Sama Richard Buntario, aku main film komedi. Dari main film itu akhirnya jadi presenter, keterusan sampai sekarang gitu. Jadi dunia desainer itu aku bisa buat karena hasil jerih payah aku di dunia hiburan. Jadi karena memang orang tua aku juga nggak memberikan modal usaha kan gitu. Jadi bikin usaha, ngontrak tempat, beli mesin jahit, segala macam itu dari uang-uang syuting gitu. Kalau zaman dulu kan abis syuting langsung dibayar. Jadi kayak seminggu tuh pasti dapat cek kan. Jadi bisa ngontrak rumah, bisa beli mesin, bisa hire pegawai gitu. Dulu aku pertama kali punya butik tuh aku punya pegawai 5. Dan sampai sekarang mereka masih ikut kerja sama aku. Oh masih? Ya. Berapa tahun udah berarti itu? Sekarang berarti udah masuk ke tahun 17. Oh, wah. Masih hebat. setia sama aku. Gaji udah naik loh. Gaji naik dong. Naik terus ya? Naik dong. Karena menurut aku gini, apalagi sekarang kayak pandemi seperti sekarang ini kan banyak mungkin perusahaan yang mengurangi gajinya, ada pemotongan. Aku nggak kepengen semua pegawaiku merasakan pandemi ini. Jadi yang aku aku kasih adalah uang lembur. Jadi sekarang ini kerja dari masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Oh, tapi kayaknya aku juga ada cek tadi tuh, lihat tuh di Google. Ya. Ada artikel tuh tentang Ivan Gunawan dengan pegawainya nggak mau memphk-kan pegawainya. Coba lihat mana tuh? Mana coba? Coba nih. Nah, Ivan Gunawan akui omset penjualan bisnis butiknya menurun. Nah, coba berikutnya. Nah, tapi nggak ada yang saya potong gaji, semuanya normal. Lalu coba lagi. Nah, bisa mempekerjakan teman-teman yang di PHK. Jadi walaupun omset turun, tetap mempekerjakan orang-orang yang di PHK. Iya, jadi ceritanya tahun 2020 itu aku baru beli butik, Mas. Jadi aku tuh dari dulu kan aku mimpi pengen punya butik, tapi aku ngumpulin kok nggak dapet butik yang aku mau. Sampai akhirnya di tahun 2019 mau masuk ke tahun 2000, aku jual rumah aku karena kebetulan pas 2019 tuh rumah aku lunas, Mas. Gitu. Jadi yang semua itu aku kerjain sendiri. Rumahku lunas, abis rumahku lunas, aku pakai uangnya buat bayar butik. Jadi butik itu baru aku renovasi, Mas. Rencananya Februari aku mau opening. Jadi butik itu adalah butik utama, tempat aku terima klien. Terus udah gitu buat wedding dan segala macam. Tapi ternyata pandemi. Ya kan? Pas sudah pandemi, pegawai aku di butik tuh ada 50 orang. Jadi mereka tuh 50 orang itu yang khusus jahit pesanan baju pengantin, baju customer dan segala macam. Mereka yang udah ikut aku dari 17 tahun yang lalu. Lalu aku pikir gak mungkin butik ini harus tutup. Butik ini tetap harus berjalan. Makanya aku bilang pada saat itu, oke, kita nggak usah ada lembur deh. Karena kalau ada lembur dan segala macam itu aku bisa kayak nambah 30 sampai 35 jutaan lagi untuk aku bayar. Jadi aku bilang aku nggak mau ada lembur. Lalu aku mikir dong, orang nggak ada yang pesta, nggak ada yang merit pada saat itu kan, kita harus ngapain gitu. Jadi pas awal pandemi itu aku jualan mukena, Mas. Aku udah sisa bahan-bahan brokat, ada bahan satin yang memang itu kan per meternya juga udah mahal gitu. Jadi aku bikin mukena premium pada waktu itu, aku jual satu mukena tuh 8 juta. Udah mahal amat. Iya, karena French lace, itu pakai French lace, satu mukena tuh kurang lebih pakai 4,5 meter lah gitu. Jadi ya karena kalau misalnya aku jual murah kan aku punya brand baju muslim yang memang harganya murah, Mas. Jadi aku nggak mau kayak tabrakan sama jualan mass production aku gitu. Yang manja hijab itu yang apa? Manja hijab. Jadi manja iya. hijab itu kan brand busana muslim aku yang aku buat dari 4 tahun yang lalu gitu. Jadi pada waktu itu aku ada uang, lalu aku investin ke bikin brand baju muslim itu gitu. Tapi kalau di butik utama ini kan ibu-ibu datang ngobrol mau bikin baju apa, aku desain depan mereka, looknya lebih eksklusif gitu. Tapi suasana pandemi kan nggak ada yang datang ke butik, Mas. Nggak ada datang ke butik, semua perkawinan mundur. Dan aku juga di awal 2020 itu ada orang datang mau bikin baju pengantin, bikin 4 baju, baru kasih uang DP-nya juga nggak ada setengahnya, terus bajunya nggak diambil gitu. Jadi banyak uang yang aku di luar gitu kan. Jadi ya berusaha untuk mikir lah, untuk muter otak seperti apa gitu. Makanya di tahun 2020, oke, butik aku kesampingkan dulu. Yang penting anak-anak semua stabil dengan uang simpanan kita. Aku berusaha untuk membuat peluang-peluang baru. Aku bikin Kejora Coffee.
Iya, aku udah nyoba loh. Ya, Enak enak loh. kan Mas? Enak. Alhamdulillah. Jadi aku bikin Kejora Coffee, terus aku kemarin bikin PY, aku bikin bakso aci. Nah itu semua berawal dari situasi pandemi sekarang ini. Gitu. Karena aku ngerasa gini, aku bukan tipe orang yang berbisnis atau jago main valuta atau apa sih kayak sekarang yang main kita kan aku nggak bisa Mas. Aku karena saham aku nggak ngerti. Jadi apa yang aku buat itu memang yang aku tahu adalah baju gitu. Nah makanya aku mencoba keperuntungan lain. Jadi aku bikin makanan sekarang gitu. Jadi dengan berinovasi tidak perlu memecat orang-orang, bahkan mempekerjakan orang yang udah kena PHK. Jadi justru pas aku bikin Kejora Coffee sampai sekarang ini mungkin ada 50 sampai 60 orang yang kita hire. Wah. Jadi Kejora Coffee itu ada di Cipete, ada di Bintaro, ada di Tebet, ada di BSD, sama ada di Bandung. Tapi ini contoh. Ini on a serious note, ini hal yang sangat bagus dan patut diapresiasi. Amin. Ya kan? Aku juga, aku juga senang. Maksudnya gini, orang banyak yang di PHK, ya kan coffee shop banyak yang tutup, apalagi mereka yang punya usaha di mall. Kemarin kan mall itu tutup berapa bulan, Mas? Ya kan? Dan kita juga paham, nggak mungkin si owner mau bayar pegawai mereka gitu kan, pasti kan dipecat-pecatin gitu. Jadi pas aku buka Kejora Coffee itu aku ngerasa kayak blessed banget gitu. Oh, walaupun aku mungkin Kejora ini belum meledak banget seperti brand-brand coffee yang lain, tapi setiap bulan aku nggak ngeluarin uang lagi sedikit pun untuk menggaji mereka. Jadi ya Tuhan masih nyisain rezeki buat aku gitu. Ya, tapi kalau ada 100 Ivan Gunawan mungkin bisa memulihkan perekonomian Indonesia. Mestinya iya. Harus membantu lah. Iya, mestinya iya. Kan? Karena maksud aku gini, di era pandemi seperti sekarang ini ya, kita harus muter sih Mas. Kira-kira kita harus mencari peluang-peluang baru. Apa ya gitu. Jadi kayak kita nggak mungkin minta kiri kanan, kita nggak mungkin. Memaksakan yang ada juga nggak mungkin gitu. Kita nyimpan uang kita di bank juga. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, mohon maaf nih kalau misalnya harus work from home. Aku bukan sosok yang memiliki pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah. Karena aku nggak pernah kerja pakai laptop. Aku kerja harus berinteraksi dengan orang. Aku gambar. Seperti itu gitu. Jadi kan profesi itu kan macam-macam Mas. Makanya pas aku 2 minggu tuh di rumah jujur stres. Gue udah mau gila nih. Walaupun awan Jakarta bening banget ya pada waktu itu, aku udah mau gila nih. Aduh, gue harus buat apa ya gitu kan. Jadi udah, oke, kita buat deh Kejora. Awal aku buat Kejora di BSD. Aduh Mas, aku ngelayanin orang beli botol 1, 2 itu senengnya bukan main Mas. Saking senengnya itu air mata bisa turun sendiri. Ngelayanin sendiri? Ngelayanin sendiri. Kan syuting waktu itu belum ada. Oh iya. Syuting belum ada. Jadi aku di BSD tuh, aku ngelayanin sendiri. Mereka kan nggak bisa masuk ke dalam coffee shop kan. Mereka lewat kaca kecil gitu kan. Jadi ngelayanin sendiri. Aduh itu seneng banget sih aku. Tapi namanya kenapa Kejora? Bukan Lesti Kejora itu bukan ya? Jadi, nah itu balik lagi tuh. Waktu itu kan aku jadi juri acara dangdut tuh di Indosiar. Nah pada waktu itu tuh aku suka banget sama lagunya Lesti, judulnya Kejora. Nah pada waktu itu juga aku bikin koleksi di Jakarta Fashion Week, aku ambil Kejora. Dan pada waktu itu koleksi aku sold out banget. Jadi makanya aku suka aja dengan nama Kejora. Jadi konsep-konsep minumannya itu minuman yang berkaitan dengan bintang. Jadi yang tadi Mas Dias minum tuh Capricorn Latte karena kan aku bintangnya Capricorn gitu. Jadi Capricorn Latte. Kalau yang coklat namanya Sagittarius Choco Milk. Oh, gitu. Siapa yang Sagittarius? Ada deh. Kalau Mas Dias bintangnya apa? Libra. Okay. Gimana? Ada tanggapan tentang Agak Libra? Suka bimbang ya Libra ya. Sionya apa Mas Dias? Kuda. Oh kuda bahaya tahun ini kuda. Hati-hati deh Mas Dias. Aduh, kenapa nih? Jangan gitu dong. Hati-hati deh. Aku kuda mah. Hah? Udah deh, aku nggak bisa cerita nih, sorry. Ayo bener deh, ini jadi kayak ini jadi mirip-mirip Wirang Birawa nih. Oh gitu ya? Nggak deh, aku nggak ngerti bintang-bintang kok. Tahu kan? Tapi pas aku buat Kejora waktu itu kan aku juga pakai kayak penasehat kan gitu. Jadi kayak minuman itu disangkutin sama si karakter si pemilik bintang. Gitu. Okay. Kalau Libra, kalau nggak salah di aku punya matcha. Minuman matchaku tuh Libra. Tea. Iya. Wah, aku seneng tuh. Pas banget. Matcha green tea. Iya. Matcha latte. Ntar aku kirim ya. Tapi Iya, beli dong Mas, kan hari ini aku kirim. Iya, ntar belilah. Iya, pake bantuin. Aplikasi. Iya, pakai aplikasi. Yes. Tapi kalau sekarang jualan aku yang lagi alhamdulillah lagi hebat banget tuh bakso aci, Mas. Bakso aci. Iya, jadi karena kan
orang tuh banyak yang manggil aku Maigun gitu kan. Jadi akhirnya itu PY-nya Maigun. Iya, PY Maigun tapi udah almarhum. Kenapa? Aku udah nggak jualan PY lagi gitu. Pokoknya PY itu kemarin agak slow makanya aku stop. Jadi sekarang nih aku lagi ada produk baru namanya bakso aci. Bakso aci aku udah sampai Malaysia, sampai Taiwan, sampai Hong Kong, sampai Belanda. Bisa jalan sendiri gitu. Bisa jalan sendiri. Oh, iya. Ini. Gitu. Jadi kayak aku tuh sekarang gini, maksudnya Maigun langsung aku patenin Mas. Jadi produk-produk aku alhamdulillah semua aku patenin. Supaya nggak diambil sama orang termasuk lain. yang PY ya. PY karena kan itu jadi Maigun tuh memang kayak aku buat kayak satu nama lah gitu. Jadi yang berkaitan tentang makanan ambilnya dari Maigun. Tapi kenapa Maigun? Kenapa nggak Pak Igun? Karena nggak tahu, dari dulu nggak ada yang manggil aku Pak Igun. Oh gitu ya? Jadi aku tuh pernah nih Mas ya, aku di Indosiar dulu aku pernah dijulukin Madam Ivan Gunawan. Karena waktu itu emang aku dandan perempuan. Abis Madam Ivan Gunawan, Nona Igun. Aku pernah dipanggil Nona Igun juga gitu. Terus udah gitu Ma Igun gitu. Jadi nggak pernah dipanggil Bapak sih Mas sebenarnya. Gitu ya? Oke, tapi kalau ngomongin lagi tadi yang Igun desain, itu kita lihat kan karyanya sudah kemana-mana. Itu kalau aku lihat juga karyanya banyak sentuhan Indonesianya ya. Memang ingin mengedepankan budaya aku Indonesia. Gini, walaupun aku bukan expert banget di budaya enggak, tapi aku berusaha untuk mencari inspirasi dari Indonesia, Mas. Gitu. Jadi apapun berkaitan dengan Indonesia gitu. Aku punya brand juga namanya Jajaka. Jadi itu Jajaka itu aku brand yang aku buat bahan dasarnya itu kain tradisional. Tapi karena kemarin pandemi ini aku nggak bisa explore kain dari motif aku sendiri gitu kan. Jadi makanya itu aku tidurkan brandnya gitu. Nah kalau misalnya dari koleksi-koleksi yang lain, Indonesia tuh nggak akan pernah habis sih Mas. Aku pernah menggarap ulos, aku pernah menggarap tenun, dan aku sering banget menggarap batik gitu kan. Dan untuk ke internasional juga, kalau kita kemas kain-kain tradisional itu menjadi sesuatu yang wearable, dan itu laku kok. Aku Gitu. suka tuh idenya Igun untuk mengedepankan membangkitkan lah budaya Indonesia dan ditaruh sentuhannya ke karya-karyanya. Ya sebenarnya kalau membawa budaya Indonesia itu kan bukan hanya sekedar dari materialnya Mas ya, tapi memberi nafas Indonesia itu bisa dari filosofi, bisa dari kita mengubah kayak suatu baju tradisi menjadi lebih modern gitu. Jadi kayak ngambil Indonesia tuh banyak banget sih gitu. Jadi kayak aku nonton juga Agnes juga karirnya juga banyak yang terinfluence dari budaya Indonesia kan gitu. Jadi apalagi di fashion gitu. Dari baju, dari warna, dari perpaduan material gitu. Jadi kayak kita tuh memang kaya banget sih gitu. Cuman yang bajunya ini bukan Indonesia kan? Ini kebetulan kalau Mas tahu, ini kemarin aku liburan tahun baru. Ini sebenarnya scarf yang aku beli di toko rumah kayak perabotan rumah gitu. Jadi karena badan aku gede Mas. Taplak meja atau apa nih? Dia kayak scarf. Okay. Scarf, mohon maaf ya, scarf ya. Kamu jadi ngeliat kan matanya yang mana kan? Jadi ini aku beli 2 scarf. Lalu aku sambung bahannya terus aku bordir lagi gitu, yang merah-merahnya aku bordir. Oh ditambahin itu? Iya, kalau desainer kan nggak bisa terima gitu aja Mas, jadi harus ada sentuhan lagi gitu. Jadi Mas tinggal bisa tebak mata. Mau megangnya mana? Udah nggak jadi lihat ya. Gitu. Aduh, tapi memang aku tadi tertarik sekali dengan Igun yang bahwa menarik budaya Indonesia lalu mempekerjakan orang-orang Indonesia. Katanya juga di butik-butiknya membuka kesempatan magang untuk desainer-desainer muda. Iya, jadi aku bukan hanya magang desainer muda Mas. Aku tahun kemarin start 2019 kalau nggak salah ada anak dia itu kekurangan, tapi dia jago banget gambar Mas. Namanya Windy. Jadi dia itu kebetulan juga ngefans sama aku. Dia pernah didatangkan ke Brownies dan pada waktu itu di Brownies aku kasih 1 alat gambar. Dan sekarang Windy itu gambarnya aku jadikan scarf di brand Manja. Jadi alhamdulillah sekarang dia bisa sekolahin adiknya, dia bisa renovasi rumahnya, keluarganya sekarang juga sudah berkecukupan gitu. Jadi ada berapa yang magang-magang itu? Sekitaran lah. Kalau magang mungkin sekitar 10 sampai 15 orang gitu. Tapi aku bukan tipe yang gini, tiap orang susah aku tampung, enggak. Aku nggak mau mendidik orang untuk selalu menjadi yang minta-minta, aku nggak mau. Bukan yayasan. Justru bukan yayasan, tapi kalau orang ternyata punya bakat terpendam dan aku bisa ngelihat kelebihannya, itu aku seneng banget Mas. Gitu. Kayak Windy itu kan kita kayak bagi royalti gitu loh Mas. Jadi aku tetap
pengen dia terus produksi, dia terus berkreasi, dan kita ambil motifnya, kita jadiin kerudung. Mas nanti lihat deh, namanya Windy, hebat banget. Oke. Ntar kita cek deh. Ya. Tapi ada yang cakep-cakep juga berarti ya, yang Maksudnya, muda-muda. Yang desainernya yang magang banyak yang cakep-cakep juga dong. Kebetulan alhamdulillah sih pegawai aku yang ada di garda depan gak ada yang jelek, Mas. Gitu ya. Iya, karena kalau aku terus terang kalau meng-hire orang, yang pertama aku lihat adalah look. Gitu. Kalau misalnya skill itu bisa kita tambah. Tapi look itu kayak love at the first sight. Kayak nerima pegawai itu aku juga kayak pakai feeling. Dia bisa nggak kolaborasi sama kita, kerja sama kita bisa nggak gitu. Tapi udah pernah dibawa yang ke luar negeri itu belum? Apa? Aku belum kebetulan ya? Karya aku pernah fashion show waktu itu di LA Fashion Week. Jadi waktu itu aku diundang sama KJRI LA. Aku fashion show di situ dan aku bawa brand Jajaka. Pada waktu itu aku ngambil tema, aku kasih nama Suku. Suku? Ya, judul koleksinya adalah Suku. Kalau Mas Google pasti nemu aku show di LA Fashion Week. Aku baru waktu itu sekali fashion show. Yang nonton aku nggak ada yang kenal. Tapi semua orang berdiri, tepuk tangan. Sampai aku di interview banyak banget media. Sampai aku deg-degan takut salah ngomong. Tapi untung karena aku memang udah biasa di TV kali ya. Jadi aku ngomong ya ala kadar bahasa aku aja gitu. Tapi aku nggak puas sih Mas sebenarnya kalau hanya fashion show kayak gitu doang. Harusnya jualan sekalian. Harusnya gitu jualan. Ya. Itu mimpi aku sih gitu. Maksudnya kita keluar negeri atau kita expand keluar kalau hanya sekedar mendapatkan berita muncul di TV, buat aku sih itu bukan satu prestasi ya. Tapi kalau misalnya karya kita bisa bener-bener bisa dijual dan diterima sama masyarakat luar tuh aku baru happy sih. Iya. Kayak misalnya Manja Hijab kan aku juga ada reseller di Hong Kong, ada reseller juga di Taiwan gitu. Jadi senang sebenarnya kayak pembantu-pembantu yang kerja di sana tuh mereka mungkin nggak cukup dengan gaji bulanan ya. Jadi mereka tuh jadi reseller kita juga. Seneng lah. Iya. Wah, ini usahanya Igun berdampak kepada orang banyak juga ya. Amin. Dan katanya dengar-dengar sekarang udah ambil lisensi Miss Grand. Iya, aku Indonesia. ngambil lisensi internasional, Mas. Jadi namanya tuh lisensi namanya Miss Grand International. Jadi aku punya yayasan juga namanya Yayasan Dunia Mega Bintang. Jadi yayasan itu yang mengambil lisensi internasional dan aku dapat pemenangnya. Yang pertama, juara pertama ada Aura Karisma. Dia akan berangkat ke Miss Grand International yang insya Allah Maret nanti. Kalau nggak mundur lagi. Sama satu lagi yang juara kedua ada Bella. Bella akan berangkat ke Miss Intercontinental. Jadi aku ambil 2 lisensi internasional. Aku bayar lisensi internasional. Itu akan kompetisinya atau festivalnya akan diadakan di Indonesia gitu? Enggak juga? Kalau yang Miss Grand itu kompetisinya nanti akan dibuat negaranya masih dirahasiakan. Oh, masih rahasia, nggak boleh tahu. Bahkan kemarin itu presiden dari Miss Grand Indonesia sempat nanya ke aku, mungkin nggak kalau kita buatnya di Indonesia? Gitu. Makanya aku juga tertantang juga nih kalau misalnya setelah kompetisi ini nanti akan dibuat di Indonesia jadinya seperti apa? Bali, of course Bali. Karena kalau misalnya di Jakarta mau kemana? Ya kan? Kalau di Bali kan kita bisa ngangkat. Mereka bisa bikin kipas, mereka bisa latihan nari Bali, terus banyak destinasi juga di Bali gitu kan. 80 perempuan cantik dari seluruh dunia. Mau ikut? Aku kan gak cantik, gimana? Ya, kan cuci mata, ya kan? Aduh, bisa aja. Gitu. Oke deh, gini deh, Van, aku tadi kepoin Instagram aku. Aku tahu kok Mas kalau Mas suka kepoin Instagram aku. Oh gitu ya. Aduh. Ini tunggu dulu nih. Van Gun. Wah, Ibu Irang Birawa nge-like tuh. Ini di sini editan gak nih? Ini kok kelihatan kayak bule ya? Iya kan aku emang ada bulenya Mas. Mamaku kan Chinese Belanda, papaku Jawa. Jadi gen Belandanya dirusak sama papaku. Oh iya. Ya mungkin kalau papaku Manado mungkin aku akan lebih bule. Tapi hidung aku sekarang udah mulai agak bule dikit kan. Kurang ya? Operasian. Astagfirullahaladzim, mulutnya lancar banget. Aduh. Kayak gak ada saringannya nih orang ya. Bukan, soalnya dengerin di podcastnya Dedi kan itu berantem operasian-operasian. Iya, gak ada masalah. Emang operasi mahal juga. Ini hidung aku buat 150 juta Mas. Yang bener? Di Korea. Belum di luar tiket, di luar belanja, di luar makan. Ya 250 deh. Jadi gantilah. Gitu. Sebelumnya kayak gimana emang? Sebelumnya kan hidungnya aku banyak filler dulu.
Oh. Jadi kan dulu kan aku ambasador klinik Mas gitu. Jadi awalnya filler terus gitu akhirnya nggak happy dengan hasilnya, akhirnya pilih operasi. Oh jadi ada Belandanya ya? Ada Belanda. Pantesan rambutnya apa bule. Apa kelihatan kayak ceko nggak sih? Ada cekonya nggak aku? Rambutnya bule. Oh iya dong. Ada cekonya nggak sih Mas? Nggak ada cekonya ya? Kalau yang ceko istrinya ya? Bule. Aku juga bule. Mas ada bule juga? Bule potan. Oh garing lagi. Krik. Ada. Coba apa lagi yang bisa kita kepoin di sini? Wah. Ini. Oh kalau yang di sebelah itu mau operasian semua mukanya udah. Oh coba lagi. Wah ini fotonya ini semua nih. Ya aku memang sekarang sayang sama dia Mas. Oh coba lagi. Ini ada hubungan khusus atau apa ini? Iya. Ya kan dia yang aku bawa ke TV lagi sekarang. Tunggu balik. Kemarin sempat hilang Mas dia di TV. Oh gitu ya? Iya. Oh jadi kamu yang bawain gitu? Iya kan dulu sempat vakum kan, sempat nggak laku kan. Terus udah gitu dia lakunya cuma di podcast kan. Terus udah gitu pas dia ngundang aku. Tahu nggak sih Mas sebelum dia ngundang aku, dia itu boro-boro follow Instagram aku pun nggak. Oh gitu. Yeah. Jadi aku tahu dia tuh dulu zaman hitam putih, zaman The Master apa segala macam zaman dulu. Terus udah gitu kita nggak pernah hubungan sama sekali, iya kan? Terus udah gitu dia pun nggak follow aku. Terus tahu dia mendadak DM aku, minta nomor handphone aku dan segala macam. Terus undang di podcastnya. Terus meledak kan, heboh kan. Gara-gara ada aku kan. Terus udah gitu TV jadi manggil dia lagi. Oh gitu ya? Iya. Makanya kalau dia nonton sekarang dia harus berterima kasih sama aku. Iya. Iya, tapi kayak cocok tuh lihat dagunya mirip ya. Tuh. Lancip-lancipnya sama, jangan-jangan dokternya sama lagi enggak? Beda. Beda dokter. Beda. Kita nggak pernah tahu sih dia buat di mana juga. Oh gitu ya. Iya. Dia mah rumpi ternyata ya. Coba lagi. Tuh. Ini cakep ya. Ini aku yang make upin kalau nggak salah deh pada waktu itu deh. Make upin ya. Bibirnya diapain tuh? Nggak tahu deh dia bibirnya diapain. Tuh tulisannya tuh, kamu ganteng sebenarnya. Iya. Wow, iya jadi kan aku suka bilang. Tunggu tuh baca itu Master Corbuzier. Ya Tuhan gitu. Ini kena ITE. Oh bisa dilaporin tuh ITE. Serius Mas? Itu. Ya kalau dilapor-laporin kan sekarang aku kenal kamu, masa kamu nggak belain? Hah? Gimana? Masa gara-gara muka dia gue dilaporin? Ya lo belain gue lah. Gimana sih? Udah gue kasih kopi tadi. Iya kan? Kopinya cuma 3. Ya nama juga lagi ngerintis Mas. Coba lagi, apa lagi? Wah, ini baca nih. Dikabarkan segera nikah. Aku image aku tuh playboy sebenarnya Mas. Banyak cewek-cewek yang deket sama aku. Tuh 4 wanita pernah dekat dengan Ivan Gunawan. Yes. Aku tuh playboy banget image aku. Yes. Banyak pacarnya ya? Banyak. Coba lagi. Rosa. Ya, pernah pacaran sama Rosa SMP Mas waktu itu. Oh. Aku kelu 2 SMP, dia 2 SMA. Tapi sekarang sister. Oh gitu ya? Iya, sekarang kita udah kayak sahabat. Beneran? Dulu pacaran beneran. Enggak kayak yang settingan sekarang kan banyak. Enggak, dulu belum ngerti Mas. Zaman dulu kan belum ada sosial media. Aku SMP, kelas 2. Coba lagi. Ayu Ting Ting. Ini juga pacaran nih. Ayo. Apa? Coba siapa lagi? Faye Malison. Ya, dia dari Thailand, Mas. Dulu kita pernah dekat. Cita-citata. Ini deketnya gimana? Yang satu di Thailand, sini Jakarta. Kan waktu itu dia aku pakai jadi brand ambassador kosmetik aku. Oh, kamu pakai? Iya, nggak belum sempat dipakai sih Mas. Tapi jadi brand ambassador maksudnya. Brand ambassador, gitu. Tapi beneran nggak pacaran? Coba lagi deh lihat. Nah, ternyata pacar Ivan Gunawan dicium aktor Thailand. Jangan-jangan nggak pacaran beneran tuh, ya, punya pacar. Pacaran sama aktornya Mas. Oh, gitu. Gila ini nggak percaya ya. Sampai di coba lagi lihat lagi. Tuh, ini foto bareng. Ya kan mungkin aja ini makeup artisnya atau orang wardrobe-nya. Emang kalau bentuknya laki-laki pasti laki-laki kan belum tentu. Tapi dianya cewek beneran. Cewek beneran. Tapi tuh lihat Ivan Gunawan bicara cinta, Faye Malison ternyata masih anggap teman saja. Yang bikin artikel kali. Enggak, ini tuh baca tuh. Sebagai teman dekat saja, bukan pacar. Ini ada yang ngaku-ngaku pacar berarti deh. Enggak, ini artikel dulu. Bener gak sih? Ya, lu punya editor kali, lu edit-edit. Hah? Bener gak sih? Enggak, itu pacaran beneran atau enggak kalau gitu? Waktu itu dekat Mas. Oh gitu. Iya. Mas dia cariin aku pacar dong. Coba lihat. Dia mah kalau gitu, dibelok-belokin. Nah itu pacarnya gemes tuh. Kan? Gemes kan? Enggak, kayaknya yang pacar yang paling bener yang ini. Iya, makanya aku kayaknya 2021 mau pacaran sama beruang deh Mas. Kayaknya kayak lucu kali ya. Nah itu need a hug please tuh, udah pasti loh. Tapi rambutnya bagusan gitu. Iya aku bagus panjang ya. Tuh. Yaudah aku panjangin ya Mas ya. Nah jadi nggak usah ini lagi makeover lagi tuh. Iya benar. Aku tadinya mau makeover Mas Dias loh.
Tapi pas aku Boleh. tanya Mas Dedi peraturannya banyak banget, aku jadi takut. Oh, enggak, soal dia nggak bisa dicukur-cukur Iya, rambutnya. karena Dedi kan nggak ada rambutnya. Oh, gitu ya. Jadi dia kayak nggak terima kalau orang lain di makeover. Gitu. Coba lihat. Wah, ini dia nih apa nih? Aku pernah bikin Tunggu web dulu. series waktu itu, Mas. Cowok halu. Ya, jadi ini Aduh. jadi ini teman-teman model, teman-teman model yang suka show pakai baju aku. Heeh. Nah, mereka waktu itu aku bikinin komedi web series. Tapi- Awal-awal aku main YouTube. Di sini nggak pakai baju. Kalau berenang kan nggak ada yang pakai baju, Mas. Orang yang aneh kalau berenang pakai baju. Oh, Gitu. Malah aku pakai G-string itu di situ fotonya. untung nggak kelihatan ya. Iya. Tapi aku ada, Mas, foto yang aku pakai G-string. Mas mau lihat? Ya kalau sekarang aku tanya sama Mas Dias. Kalau kita berenang bajunya apa? Ya nggak pakai baju lah, Nah, pakai berarti celana bener dong. lah. Iya. Nah, kalau berenang pakai kaos tuh baru nggak benar, Iya. ya kan? Tapi ngapain foto-foto rame-rame kayak gitu? Emang? Oh, tandanya nggak boleh foto Gitu. rame-rame ya? Aku ada kok foto di air sendiri, Mas. Oh gitu ya. Iya. Ini apaan sih judulnya cowok-cowok halu? Iya, web jadi mereka tuh series. cocok halu. Mereka tuh kan bersahabat berempat gitu. Hmm. Jadi ya mereka suka halu-halu sendiri aja gitu. Oh. Dan pada waktu itu aku bikinin web series gitu. Kenapa nggak cewek-cewek halu? Kebetulan pada waktu itu nggak ada kontennya aja. Gitu. Oh. Kan ini aku bikin web series, terus udah gitu pas udah jalan, kayaknya modalnya gede juga ya setiap satu episode kayak hampir 20 jutaan lah gitu. Katanya masih jalan, masih jalan. Udah enggak. Udah enggak? Oh. Gitu. Jadi makanya kemarin akhirnya aku udahin. Berapa tahun bertahan? Nggak sampai tahunan sih, Mas, kayak cuman dapat 5 episode pada waktu itu. Oh, aku nggak diajak loh. Hah? Padahal six pack juga loh. Mana? Kan Mas badannya masih gloyor. Belum bisa open air. Oh, gitu Ya kan? Tapi suka nge-gym sekarang ya, Mas ya? Aku juga suka nge-gym, Mas. Iya. Iya. Di mana? Di gym. Di Di gym. Masa di mall? Nggak mungkin dong. Ayo dong, garing lagi dong bercandanya dong. Udah, coba terus lagi ada apa lagi nih? Ini penampakan tas mewah Ivan Gunawan yang harganya bikin geleng-geleng kepala. Wah, Igun nih ternyata penggemar Iya. tas juga. Aku tuh, Mas, mungkin aku kan ya mamaku dulu kan bukan orang yang maksudnya nggak susah-susah banget tapi juga nggak wah-wah banget gitu. Jadi memang aku dari kecil nggak pernah disuguhin anak cowok tuh main mobil atau main motor gitu. Jadi aku tuh bukan tipe yang seperti itu. Nggak tahu kenapa aku sama tas tuh tergila-gila sih, Mas, gitu. Jadi aku punya satu brand tas yang memang ya kayak aku kerja nabung kalau aku bisa beli tas itu tuh kayak seneng aja gitu, kayak ada kepuasan tersendiri. Jadi memang tas bag collector gitu ya. Iya. Coba lihat lagi. Nah, tapi tasnya Sebenarnya ini bukan tas perempuan, Mas. nah itu. Ya, jadi gini, Mas. Sebenarnya kalau tas Hermes ini tas yang nggak punya kelamin, Mas. Oh gitu ya. Jadi tas ini dimiliki sama orang yang mampu aja. Harganya mahal banget ya, 15.000 ya. Ini kebetulan 15.000 kemarin US. hadiah ulang tahun. Siapa yang ngasih? Jadi dikasih sama ownernya skincare yang aku jadi ambasador. Jadi dia kasih hadiah ini ke aku. Oh, aku cocok nggak pakai tas ini? Cocok. Kan ada yang warna abu-abu, mungkin ada warna hitam. Dia macam-macam, Mas. Ada yang kayak buat tas laptop dan segala macam. Tapi kalau aku suka Kelly, kalau enggak Birkin. Gitu. Oke. Lanjut. Hari Ya. ini kan kita lihat baru-baru ini Pak Presiden divaksin. Ya. Gitu. Ada Raffi Ahmad. Ya. Gimana kira-kira kalau Igun mau divaksin? Nggak mau, aku nggak ada masalah. Aku komen kok di Instagramnya Pak Jokowi. Aku bilang, Pak, aku siapkan tangan kiri saya untuk disuntik vaksin. Gitu ya. Tapi Pak Jokowi kok nggak pernah baca sih, Mas? Baca nggak sih Pak Jokowi? Di-mention aja berkali-kali. Udah. Aku juga sering DM kok. Gitu. Iya, Pak, sehat Gimana? ya, Pak. Bla 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 gitu. Apalagi kalau aku ngeliat kayak muka Bapak lagi kecapean gitu, suka aku DM. Oh, jadi yang di DM banyak ya, bukan aku aja ya. Mana? Kalau aku matanya kurang sehat. Iya, gitu. kan aku care, Mas. Apalagi sama orang-orang yang aku anggap berjasa untuk negara ini gitu. Gitu. Iya. Boleh kan kalau komen buat presiden gitu nggak apa-apa dong. Boleh. Tandanya kan kita cinta sama presidennya. Iya, sama siapa aja boleh dong. Gitu. Iya. Jadi artinya kalau ada kesempatan mau vaksin dong. Boleh, vaksin. Itu harus disampaikan dong ke teman-teman Oh, supaya iya kan dong. banyak orang tuh yang nggak mau divaksin. Iya, kalau aku sih mau, Mas. Karena aku aja gini, sebelum ada vaksin ini, seperti 2 tahun terakhir ini aku udah lumayan vaksin flu aku udah. Terus aku juga udah vaksin serviks. Terus udah gitu. Iya, laki itu ada serviks loh. Ada yang Laki itu ketawa ada serviks beneran loh. Terus udah gitu ada
ada apa namanya vaksin paru, aku juga pernah gitu. Tapi ada yang ngasih ini contekan tuh di situ, katanya tasnya itu tas endorsan ya. Astagfirullahaladzim, nggak ada. Semua saya beli sendiri. Semua saya beli sendiri. Enggak tuh katanya. Walaupun bohong. ada yang aku beli second, ada yang aku beli baru, tapi aku beli sendiri. Oh gitu ya. Iya. Berarti salah dong ini ya. Salah. Jadi berlian, tas aku beli sendiri dari keringat aku sendiri. Yang endorsan yang apa? Nggak ada. Gak mungkin kalau endorsan mungkin peninggi badan gitu. Gitu ya? Nggak ada. Pengurus endorse. badan nggak? Susah sih, aku tuh sebenarnya aku juga pengen kurus loh Mas, tapi emang kayaknya kalau Tuhan kasih aku kurus, mungkin kayaknya aku sombong deh. Mungkin aku jadi kayak orang-orang yang suka pamer-pamer badan di Instagram ya. Gitu kan, gitu. Jadi kalau aku kan sekarang aku ngerasa oke, Igun bagusnya ini aja. Pas foto. Enggak, segini tapi aja. kamu kelihatan inilah, Igun kelihatan berwibawa kayak begini. Kelihatan ada ya? Iya. Benar ya Mas ya? Lebih bagus dong. Iya kan? Tapi aku katanya sih aku bagusan agak padat. Kalau misalnya aku terlalu kurus kelihatan kayak kurang berwibawa. Gitu. Nggak kelihatan super duper mega bintangnya. Masa sih Mas? Tapi kalau Mas ngeliat aku ada star quality ada dong? Ada. Wow ya, amazing sparkling ya. Iya dong. Aku tuh sebenarnya punya nama lebih panjang lagi. Apa? Master Fashion Hair and Beauty. Ulala, best of the best, couture glamour, #1 fashion designer in Indonesia. Kayak nama kafe. Iya, ulala, coba Mas, lihat nggak? Coba, Master Fashion Hair and Beauty. Ulala, pakai ekspresi kayak ulala. Ya, best of the best. Couture glamour. Oke, #1 fashion designer in Indonesia. #1 Cineplex 21. Gitu. Jadi ya karena kita kerja di televisi kan Mas. Jadi kayak ya suka keluar lah kata-kata kayak gitu-gitu buat bercandaan aja. Tapi bagus namanya. Master Fashion Hair and Beauty ya. Makanya aku jadi punya salon kan. Iya. Baru buka juga ya? Baru buka. Ya kurang lebih aku ini gajian yang ketiga lah Mas. Kamu bisnisnya banyak banget sih ya? Alhamdulillah. Ada Jajaka, Manja Hijab, Love by Ivan Gunawan, kosmetik. Aku mau buat fashion show Mas. Besok nih, aku nggak tahu ini tayang kapan ya, tapi di Februari ini nanti aku mau buat fashion show. Karena aku merasa bahwa life itu tetap harus berjalan. Aku mau buat fashion show dengan melakukan protokol kesehatan. Semua yang bekerja sama aku swab semuanya. Aku mau bikin fashion show tapi tidak ada penontonnya. Jadi aku record, nanti akan live di Instagram dan juga YouTube. Februari ini? Iya, jadi aku buat tren busana muslim 2021. Yang ngedesain semua? Saya. Semua keluar dari tangan saya, Mas. Wah. Gitu. Nggak percaya ya? Emang nggak meyakinkan kalau saya desainer ya Mas? Sembarangan gitu. Ngajak ribut ini. Gitu. Enggak lah, kita takut sama Jadi Ivan gini Gunawan. Mas, walaupun gini, kenapa aku buat Manja Hijab, kenapa aku buat brand Halif. Jadi aku tuh berusaha untuk membuat brand sebanyak-banyaknya. Aku tuh selalu mikir gini, banyak desainer yang aku kenal, terus mereka meninggal dunia, karyanya berhenti Mas. Karena menurut saya tuh mereka kayak one man show doang gitu. Nggak ada yang bisa meneruskan. Kalau kita lihat kan, misalnya Gianni Versace, sampai sekarang tetap karyanya ada. Iya kan? Jadi aku tuh makanya, aku pengen apa yang udah aku raih di dunia ini, nantinya kalau aku nggak ada itu bisa menjadi sesuatu karya yang berkelanjutan. Seperti penyanyi kan, Glenn Fredly udah nggak ada, tapi lagunya tetap terus bisa dipendengarkan. Kalau fashion juga aku pengennya seperti itu. Jadi aku berusaha untuk memperbaiki semua sistemnya, orang-orang desainnya aku mantepin, walaupun semuanya balik lagi ke aku. Aku ACC atau enggak, apa segala macam gitu. Jadi kalau brand retail itu Mas, dalam 1 tahun tuh kita udah bisa memprediksi tren fashion setahun tuh seperti apa. Jadi desain buat setahun tuh udah kita kerjakan di awal tahun. Gitu. Jadi semua dari otak Ivan Gunawan. Wah, kamu nih salah satu aset bangsa berarti ya? Memang. Saya selalu bilang. Gitu ya? Saya tuh selalu bilang kalau saya di TV, saya tuh aset TV. Beruntung loh TV pakai saya. Karena saya kalau kerja tuh all out, Mas. Ini Mas Bos Podcast juga beruntung ada Ivan Gunawan. Oh, Mas sangat beruntung. Sangat. Mas harus mensyukuri habis ini ya. Iya. Nggak boleh sombong ya sayangnya. Jadi gitu. Ya aku seneng sih, aku bangga. Maksudnya apa ya?
Aku bangga sebagai warga negara Indonesia. Aku bisa memberikan kontribusi juga untuk negara juga gitu kan. Jadi ya aku seneng aja gitu. Karena maksudnya kayak orang misalnya bilang, buat negara lu udah kasih apa aja sih gitu kan. Nah ini kan salah satu cara kita yang mudah untuk berbuat baik buat negara ini gitu. Dan saya apresiasi loh apa yang dilakukan oleh jadi kan Igun. Setiap orang punya cara masing-masing ya Mas. Betul. Dan profesi itu kan sangat banyak gitu. Jadi jangan pernah kita memandang sebelah mata satu profesi gitu. Betul. Jadi bahwa yang berjasa itu bukan hanya politikus aja. Yang berjasa bukan cuman dokter aja, tapi di setiap bidang tuh kita harus benar-benar komit dengan apa yang kita lakuin sih. Gitu. Desainer pun juga. Iya. Jasanya. Betul sekali. Tapi menurut Igun sekarang desainer ini gimana pasarnya di Indonesia? Oke. Kalau aku boleh jujur, mungkin teman-teman desainer sekarang lagi pada krisis kepercayaan ya. Kenapa? Krisis percaya diri. Kayak teman-teman aku juga banyak yang pegawainya dipulang-pulangin, butiknya juga banyak yang tutup gitu. Mereka jadi pada kurang optimis gitu. Tapi aku selalu kasih tahu sama mereka bahwa ayo dong. Maksudnya sekarang ini kan memang era digital, ya kan. Tapi masih banyak juga teman-teman aku yang belum sadar sama digital, Mas. Gitu. Mereka masih kayak terima orang datang ke rumah, bla bla segala macam gitu. Jadi kalau kita udah bisa menjual segala sesuatunya dengan digital, tuh kan kita nggak perlu in charge langsung gitu loh, Mas. Kita bisa kerja dari mana aja gitu kan. Gitu. Jadi makanya aku lewat brand Manja, brand Halif dan segala macam tuh memang kita sudah terbiasa berjualan online, Mas. Gitu. Jadi pas saat orang nggak bisa datang ke butik, ya kan, kita masuk ke butik misalnya gantian gitu kan supaya nggak terlalu rame. Tapi mereka tetap berjualan dengan handphone. Karena saya mewajibkan pegawai store saya setidaknya dia punya 20 sampai 50 customer. Jadi kalau saya ada 5 orang sampai 7 orang, jadi dia udah menghandle berapa orang gitu. Dan mereka update WhatsApp. Ada produk baru, ada apa dan segala macam gitu. Kalau untuk masa depan desainer di Indonesia, kira-kira ada pesan nggak untuk desainer-desainer muda supaya misalnya kalau mereka mau jadi desainer nih, ada anak muda mau jadi desainer, apa pesan-pesannya dari Ivan Gunawan? Kalau mau jadi desainer, pesannya yang pertama harus menjadi diri sendiri. Ya, karena kalau kita menjadi pengekor, kita nggak akan bisa sukses gitu. Jadi kita ya harus bisa berusaha menjadi diri sendiri dengan karakter kita. Ya. Terus sekarang ini mau jadi desainer bukan hanya skill dalam mendesain baju, tapi skill bagaimana caranya memaintain bisnis. Jadi kalau kita berbicara apapun sekarang kita harus berbicaranya bisnis, Mas. Udah nggak bisa yang terlalu idealis juga, kayaknya juga nggak bisa zaman sekarang, kayak takut nggak hidup deh kalau terlalu idealis gitu ya. Gitu. Jadi selain memikirkan karya, kita juga harus memikirkan bagaimana produk kita itu bisa laku. Makanya saya itu kalau di barang dagangan saya kayak di baju saya dan segala macam, harganya saya berusaha untuk semurah mungkin, Mas. Tapi mahal ya punya Enggak dong. Barangnya berapa? Kalau di Manja Hijab ini kerudung saya jual sekitar 135. Oh, kalau yang mahal-mahal itu yang mana? Kalau mahal ya label utama. Oh, label utamanya. Ivan Gunawan gitu. Kenapa mahal ya? Karena bahan dasarnya udah mahal. French lace semeternya udah 1,5 juta. Kalau mau pakai baju kan udah berapa? Bisa 3,5 meter. Belum bahan dalamnya, belum payetnya, belum kristalnya. Pasti kan mau nggak mau baju itu akan dijual 10 juta sampai 15 juta. Gitu. Tapi kalau misalnya baju ready to wear, baju retail, kita harus tekan press-pressnya supaya semakin banyak orang yang bisa beli, bisa pakai. Jadi makanya pada waktu itu tuh aku mikir kalau aku berada di kalangan atas, segmennya kan sangat terbatas, Mas. Makanya aku harus turun ke bawah. Gitu. Jadi aku main di kelas menengah sampai ke bawah. Aku tuh seneng banget juga kalau kayak di brand aku tuh kayak suaminya pulang kantor beliin kerudung buat istrinya. Walaupun dia hanya beli 1 kerudung aja, Mas. Tapi itu buat aku udah sangat touchy banget sih gitu. Bahwa karya aku tuh bisa dimilikin, ya kasarnya lu mau gaji UMR juga, lu bisa beli baju gue kok. Gitu. Wah, jadi karya supaya karyanya Ivan Gunawan ini bisa dirasakan dengan semua jadi aku lapisan masyarakat. Kan kalau dulu kan 10 tahun yang lalu, kayaknya begini kan, Mas. Hanya hanya selebriti yang bisa pakai baju Igun. Hanya pejabat yang bisa pakai baju Igun. Atau hanya orang kaya yang bisa pakai baju Igun. Tapi udah cukup, Mas.
Gitu. Jadi makanya kita harus turun ke bawah. Justru kayak istrinya kameramen, istrinya editor. Oh, dia kaya, jangan salah. Oh ya, alhamdulillah dong. Dia gajinya 70 juta. Wow. Iya, 2 tahun tapi. Gitu. Jadi aku senang kalau buat segala sesuatu tuh yang masyarakat bisa pakai. Tapi gitu. dengan desain, dengan pekerjaan sebagai desainer bisa membawa nama Ivan Gunawan ke panggung internasional sampai ke ajang Miss Internasional 2017 itu kemarin aku, juga. Alhamdulillah hoki sih Mas. Jadi aku diminta sama Yayasan Putri Indonesia pada waktu itu aku diminta untuk membantu Kevin Liliana, salah satu wakil Indonesia untuk menuju Miss Internasional. Dan pada waktu itu Mas, aku bikin baju gini ya. Aku tuh orangnya tuh kan otodidak ya Mas. Jadi apa yang aku buat itu semua dari apa yang aku rasakan dan aku alami. Jadi waktu itu aku pernah di atas pesawat. Aku takut banget naik pesawat karena pernah ada kejadian pesawat jatuh tahun 2000 berapa tuh yang lalu. Aku di atas pesawat deg-degan aja. Akhirnya aku menemu metode. Kalau aku takut di atas pesawat, lebih baik aku menggambar. Sehingga aku lupa jamnya. Aku nggak ngeliatin berapa jam lagi nyampe. Karena pikiranku ke desain. Dan pada waktu itu aku bikin koleksi namanya Thalassa. Thalassa itu aku ambil dari Mother of Sea. Jadi aku terinspirasi, ya Allah itu orang pada jatuh di laut gitu. Orang pada jatuh di laut itu ada penguasa laut. Mother of the Sea Thalassa itu. Jadi pas saat aku fashion show, Indonesia Fashion Week, aku keluarin tuh Thalassa. Nah pas Kevin Liliana itu kan karakternya lembut, orangnya kayak lempeng, putih, halus gitu. Dan aku rasa koleksi Thalassa itu bisa masuk ke dia. Jadi aku bikin baju warnanya biru muda, aku taburin kristal semua. Jadi kayak seperti dia ada di air. Dan dia menang menjadi best dress pada waktu itu. Di Jepang ya? Di Jepang. Dan dia menang best dress, pakai gaun aku, dia juga jadi Miss Internasional. Dia pemenang juga. Mother of the Sea. Jadi, Thalassa. Terima kasih Ivan Gunawan sudah membawa nama Indonesia ke Jepang gitu loh. Amin. Tapi ngomongin tadi naik pesawat takut terus habis itu ngedesain. Ya. Kita kan baru ada musibah. Ya. Sriwijaya Air jatuh. Ya. Kasihan banget ya. Parah. Ya kadang kita kalau udah pintu pesawat ketutup kan udah kayak hidup dan mati nggak sih Mas? Tapi kan masih berani gak naik pesawat? Kalau sekarang ini sih terus terang agak males. Karena memang nggak ada keperluan juga mau kemana gitu kan gitu. Aku itu sebenarnya orang yang gampang masukin apapun ke opak kepala Mas. Kayak dulu awal-awal COVID, Parno mati, Parno ini, mana segala macam. Jadi kayak kepala tuh jadi kayak ke distract gitu kan. Jadi kalau sekarang ya bukannya aku nggak mau terlalu jauh membaca berita itu. Tapi ya udah tahu, mendoakan. Aku nggak mau baca terlalu detail. Jadi karena tambah takut. Takut Mas. Takut tuh kalau long flight. Aku long flight pasti aku minum obat tidur. Oh gitu ya. Jadi nyampe, good evening Mr. Putra, what would you like to drink? Oke, drink, makan, deng. Obat tidur, itu tempat tidur langsung tempat duduk udah jadi tempat tidur. Good night, bye. Jadi 1 jam sebelum landing di Eropa, 1 jam sebelum landing di Amerika, aku udah bangun sarapan pagi. Jadi mau di atas India mau dubrak ya kan? Kita kalau mau ke India kan pasti gitu kan? Iya loh, aku gitu loh. Mau ke Eropa lewat India dubrak. Itu serius beneran. Kalau nggak mau udah buat tidur terserah deh nih. Jadi kalau tidur udah mau mati dia terserah deh gitu. Jadi aku selalu gitu. Tapi itu benar India, karena aku juga suka minum obat tidur. Kenapa kalau mau di atas India tuh masih begitu ya? Iya, kenapa ya? Nggak tahu. Apa kan mungkin orang India suka goyang-goyang? Itu kan maksud lo ya? Iya kan? Iya kan? Itu maksud lo kan? Udah keduluan. Bener, ya kan? Udah kebaca, say. Mungkin orang India kan karena suka nyari pohon ya, say. Gitu. Tapi emang aku selalu gitu, Mas. Gitu kalau udah long flight, makanya kalau mau long flight, aku siangnya tuh aku capein banget aktivitas aku. Supaya pas udah di atas pesawat tuh udah tidur. Udah ambruk deh gitu. Nyampe negaranya seger gitu.
Jadi itulah Ivan Gunawan tadi. Ya. Ini nggak seru garingannya udah diambil semua sama dia. Justru aku tuh ngikutin, aku justru kalau ngelihat kamu pas lagi ngelawak garing tahu gini, kayak pingin ngasih back sound gitu loh Mas. Krik 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 krik. Apaan sih kata gue gini? Apaan sih gitu. Tapi itu yang harus diterusin Mas. Jadi terkadang garing itu tuh bisa menjadikan sesuatu loh Mas. Gitu ya. Jadi lo kalau sok keren itu belum tentu keren juga. Gitu. Jadi ada krik-kriknya itu juga Gitu. juga seru. Ya udah deh, ngelawak lagi dong. Aku nggak bisa ngelawak Mas. Aku tuh orangnya spontan. Aduh. Ya udah deh kalau gitu. Jadi tadi kita sudah mengupas tuntas tentang Ivan Gunawan. Ya orang-orang bisa melihat Ivan Gunawan dari sisi sini, dari sisi sana, dari sisi manapun kamu bisa lihat. Betul. Tapi yang saya lihat dari Ivan Gunawan adalah seorang anak bangsa yang mempunyai karya yang bisa dibanggakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Saya sih nggak pernah berharap bahwa saya gila pujian, saya pengen diagung-agungkan, saya pengen dibanggakan, enggak. Karena setiap karya yang saya buat, ya memang semua keluar dari hati sih Mas. Gitu. Jadi kayak aku kalaupun timingnya nggak tepat juga aku nggak akan berbuat sesuatu gitu. Tapi kalau sampai karya itu bisa keluar, karya itu bisa bergulir, karena aku percaya bahwa setiap karya itu punya nyawa Mas. Jadi baju itu dipakai, nyawanya itu bisa hidup nggak di baju orang itu? Bisa sampai gitu. Begitu ya mikirin karena bikin baju tuh sama kayak ada bukan kayak doa-doa atau apa ya? Aku percaya magical sih gitu. Jadi kayak kalau aku lagi buntu juga aku taruh baju itu di manekin, aku ngomong besok aku balik lagi ya. Kamu diam di sini ya, aku balik lagi ya. Besok aku terusin bajunya ya. Besoknya udah kemana-mana lagi dia? Besoknya langsung keluar ide. Diapain. Sangkain gitu. dia langsung mungkin pergi. Dia pergi jalan-jalan tuh patung kan kita juga nggak tahu ya say. Gitu. Tapi aku percaya sih, maksudnya bahwa apa yang kita buat itu bernyawa Mas. Mau baju, mau apapun itu bernyawa gitu. Jadi ya harus kita hargailah. Melakukan semuanya dari hati. Ya, sama Mas Dias kan juga melakukan semuanya kan juga dari hati. Iya, tapi hati kamu kelihatannya untuk siapa? Tadi kayak putus semua tuh pacarnya. Sekarang pacarnya siapa sih? Sekarang nggak punya pacar Mas. Memang sekarang ini kalau buat percintaan aku nggak ada target apa-apa. Aku juga nggak mencari, aku juga nggak minta dicari gitu. Jadi memang fokusnya sekarang lagi benar-benar ke karir aja. Gitu. Cuman ngebuatin baju untuk orang yang kawin aja ya. Untuk siapa? Si Lesti Kejora. Katanya iya beneran. Yang buatin bajunya untuk Lesti ya? Iya, tanya aja sama Lestinya. Gitu. Jadi kan kadang kalau di Instagram kadang juga suka banyak komen-komen yang bikin sakit ya Mas. Kerjanya buatin baju kawin mulu, kawin lu kapan? Gitu. Kawin dong Bang Igun, kapan kawinnya gitu. Kalau dari Mas sendiri tuh gimana sih? Ya nggak apa-apa. Ya yang kalau bikinin baju orang untuk kawin kan malah dapat pahala juga. Iya, malah aku juga sering bikinin baju orang yang mereka kadang nggak mampu beli baju aku, tapi aku bikinin. Gitu. Kalau Lesti bayar dong? Harusnya bayar ya. Lagi gitu pandemi ya? Mas, udah jangan gitu ya. Pegawai kan juga harus dibayar. Gimana coba? Ya kan? Gitu. Ya Dede ya. Gitu. Tapi aku percaya sih, maksudnya ya segala sesuatunya itu juga nggak bisa diukur dengan materi terus ya Mas. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik, kita memberikan kebahagiaan buat orang lain juga, mereka Tuhan juga membalas dengan sesuatu yang baik. Betul. Gitu. Dan tadi manggil dia Dede udah sebuah kebaikan loh. Dia seneng banget tadi tuh. Oh gitu. Dipanggil Dede. Oh gitu. Baiklah. Maksudnya ke Dede Lesti saya. Sakain kameramen ya. Kameramennya udah GR. Udah GR ya, tersipu-sipu ya. Ya udah deh. Kalimat penutup dari Bung Ivan Gunawan. Waduh, kalau saya suruh jadi penutup, yang jelas segala sesuatu yang kita punya harus dikerjakan dengan hati. Harus dikerjakan dengan cinta yang ada. Ya kan? Jangan pernah mau kita jadi seperti orang lain. Jangan pernah mau kita menjadi pengekor. Seburuk-buruk apapun kita, tetap jadi diri sendiri, pasti jauh lebih hasilnya jadi lebih maksimal. Wah, itulah Ivan Gunawan, salah satu aset bangsa Indonesia. Amin. Yang harus kita pelihara. Amin. Semoga sukses terus. Sukses Ivan. Terus Mas Dias. Sukses terus. Bagaimana apapun yang Ivan Gunawan sudah lakukan untuk
bangsa ini ya. Saya rasa itu sebuah kebanggaan untuk kita semua. Amin. Sukses dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.